Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang random forest, dasar teori dan cara kerja untuk klasifikasi dan regresi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Raditya Anda Putro dengan NPM akhir 058. Lalu, perkenalkan saya Sigit Triyono dengan NPM akhir 71. Dan saya Muhammad Nabil Putra Arfiansyah dengan NPM akhir 74. Saya DJ Lura Putra Prabowo dengan NPM akhir 84. Di sini ada Dava Maulana Friyansa dengan NPM akhir 98. Oke, kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu definisi tentang random forest. Jadi, apa itu random forest? Random forest adalah algoritma berbasis ensemble yang digunakan dalam machine learning untuk meningkatkan akurasi prediksi dengan menggabungkan beberapa decision tree. Hal ini disebut random forest, hutan, karena gabungan beberapa pohon pikiran. Metode ini efektif untuk menangani data yang kompleks dan memiliki keunggulan dalam menghindari overfitting. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini kita masuk ke dalam konsep dasar random forest sendiri, yaitu decision tree yang bekerja dengan membagi data berdasarkan fitur tertentu dalam bentuk pohon keputusan. Setiap node dalam bentuk pohon mempresentasikan keputusan berbagai fitur tertentu, dan setiap cabang menunjukkan kemungkinan hasil keputusan tersebut. Mungkin bisa di next. Oke, di sini kita langsung masuk ke cara kerja random forest sendiri. Yang pertama itu ada baking atau bootstrap aggregating. Yang pertama itu bisa masuk ke data latih yang dibagi menjadi beberapa subset dengan teknik bootstrap sampling, yaitu dengan memilih sampel secara acak dengan pengembalian. Dikarenakan hal ini berarti salah satu sampel bisa terpilih lebih dari sekali dalam satu subset. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya, cara kerja random forest yang kedua yaitu pembentukan decision tree. Setiap decision tree hanya dilatih menggunakan subset data yang diambil melalui bootstrap sampling. Pada setiap node dalam pohon, hanya sebagian fitur yang dipilih secara acak untuk menentukan pemisahan terbaik. Proses ini membuat setiap pohon menjadi unik dan tidak terlalu bergantung pada keseluruhan dataset. Lanjut, untuk cara kerja random forest yang ketiga yaitu kombinasi hasil. Untuk bagian yang klasifikasi, setiap pohon memberikan prediksi kelasnya. Kemudian dilakukan voting mayoritas untuk menentukan hasil akhir. Lalu untuk yang regresi, setiap pohon memberikan nilai prediksinya, lalu hasil akhirnya diperoleh dengan menghitung rata-rata dari semua prediksi pohon. Itu selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya kita melanjutkan contoh kasus dari klasifikasi. Kita mengambil dari dataset, prediksi jenis bunga berdasarkan ukuran sepal dan petal dari dataset iris. Oke, di sini proses klasifikasi. Yang pertama, dataset iris memberisikan informasi panjang dan lebar sepal setelah peta dibagi menjadi data, latih, dan uji. Yang kedua, random forest membangun banyak pohon keputusan dengan subset data dan fitur yang dipilih secara acak. Yang ketiga, setiap pohon menghasilkan prediksi kelas, yaitu stosa, versicolor, atau gezinika. Yang keempat, prediksi akhir ditentukan dengan voting mayoritas, yaitu kelas yang paling sering dipilih oleh pohon-pohon dalam ensemble. Selanjutnya, contoh kasus dari regresi, yaitu kita mengambil dari Field of Price yang memprediksi harga rumah berdasarkan luas tanah, lokasi, dan jumlah kamar. Dari proses regresi, yang pertama, dataset harga rumah yang berisi fitur seperti luas tanah, lokasi, dan jumlah kamar dibagi menjadi data latih dan uji. Yang kedua, rainforest membangun banyak pohon keputusan dengan subset data dan fitur yang dipilih secara acak. Yang ketiga, setiap pohon menghasilkan prediksi harga rumah berdasarkan subset data yang dimilikinya. Yang keempat, hasil akhir diperoleh dengan menghitung rata-rata dari semua prediksi yang diberikan oleh setiap pohon dalam ensemble.
Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari random forest. Untuk yang pertama, kelebihan dari random forest adalah memiliki hasil yang lebih akurat daripada decision tree karena hasil prediksinya yang lebih stabil. Lalu yang kedua, random forest sendiri tahan terhadap overfitting karena menggunakan banyak pengambilan keputusan atau pohon keputusan. Untuk yang ketiga, yaitu bisa menangani dataset dengan jumlah fitur yang sangat besar tanpa harus melakukan fitur selection terlebih dahulu. Untuk kelebihan yang terakhir, yaitu cocok untuk berbagai jenis data dan memiliki performa yang baik dalam klasifikasi dan regresi. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama yaitu lebih lambat dibandingkan dengan decision tree tunggal, karena harus membuat keputusan dan menggabungkannya ke banyak pohon keputusan. Untuk yang terakhir dari kekurangannya, yaitu hasil yang kurang interpretatif dibanding model linear, karena sulit untuk mengetahui faktor mana yang paling mempengaruhi hasil dari prediksi itu sendiri. Eh, Next. Baik, untuk kesimpulan dari presentasi hari ini, yakni Random Forest adalah algoritma berbasis ensemble yang kuat untuk klasifikasi dan regresi. Dengan menggunakan banyak decision tree, algoritma ini mampu meningkatkan akurasi dan mengurangi berbagai resiko overfitting. Dan yang terakhir, eh, meskipun Random Forest ini memiliki waktu komputasi yang lebih tinggi dibanding decision tree, keunggulan dalam akurasi ini dan menstabilkannya membuat decision tree menjadi pilihan utama dalam berbagai aplikasi machine learning. Next. Sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.